Selamat datang di Dosier Hitam, tempat kalian bisa ngulik bareng kasus-kasus kriminal yang paling misterius dan bikin merinding dari seluruh dunia. Di sini kita bakalan ngebahas dari yang belum terpecahkan sampai yang plot twistnya itu kayak film thriller. Di episode kali ini kita akan ngebahas salah satu kasus pembunuhan paling brutal dan misterius dalam sejarah Amerika. Kasus yang dikenal dengan nama Kennedy Murder. Kasus ini terjadi pada tahun 1981 di sebuah tempat kecil bernama Keddie yang terletak di Plumas County, California. Tempat ini dulunya merupakan kawasan resort yang mulai sepi dan di sanalah keluarga Sharp tinggal. Keluarga ini terdiri dari Sue Sharp, seorang ibu tunggal yang baru aja pindah dari Connecticut bersama 5 anaknya, yaitu John, Sheila, Tina, Rick, dan juga Greg. Mereka tinggal di kabin nomor 28, sebuah bangunan kayu sederhana yang bakal jadi saksi bisu salah satu pembunuhan paling mengerikan di era 80-an. Sue dikenal sebagai ibu yang sangat penyayang dan juga tegas. Ia kerja serabutan buat ngidupin keluarganya. Meski hidup mereka nggak mewah, tapi bisa dibilang cukup bahagia sampai malam naas itu datang. Alasan kenapa keluarga Sursap ini bisa tinggal di kabin nomor 28 di Keddie, California, hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan juga situasi pribadi Sue setelah meninggalkan suaminya. Dan berikut adalah penjelasan detailnya. Nama lengkapnya adalah Glenna Susan Sharp atau ia biasa dipanggil Sue. Ia lahir pada tahun 1945 dan sempat tinggal di Connecticut bersama suaminya yang merupakan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat. Ada dugaan kekerasan rumah tangga dan akhirnya Sue memutuskan untuk meninggalkan James. Di tahun 1979, Sue membawa kelima anaknya yaitu John, Sheila, Tina, Rick, dan juga Greg untuk pindah ke California dengan harapan bisa memulai hidup baru yang lebih baik jauh dari masa lalunya yang kelam. Setelah pindah ke California, Sue sempat tinggal sementara di trailer park, kemudian mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau. Karena statusnya sebagai ibu tunggal dan kondisi keuangan yang juga pas-pasan, Sue mengandalkan bantuan pemerintah serta pekerjaan yang serabutan. Ia dikenal tidak punya pekerjaan tetap. Ia kadang bekerja sebagai pelayan atau mengambil pekerjaan kecil untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Akhirnya, singkat cerita, Sue memutuskan pindah ke kompleks kabin di Keddie yang dulunya adalah resort liburan di Plumas County. Tempat ini pernah ramai di tahun 50 sehingga 60-an, tapi mulai sepi dan ditinggalkan seiring berjalannya waktu. Karena itu, harga sewanya pun murah dan cocok untuk keluarga dengan penghasilan yang rendah. Kabin-kabin di sana termasuk kabin 28, kemudian disewakan sebagai hunian permanen oleh pemilik properti tersebut. Kabin ini jadi tempat tinggal Sue dan anak-anaknya mulai dari akhir tahun 1980 hingga pembunuhan tragis yang terjadi pada bulan April tahun 1981. Tanggal 12 April 1981, tepatnya pada jam 7 pagi, Sheila, anak kedua dari Sue, pulang ke kabin 28 setelah menginap di rumah tetangga. Tapi ketika ia membuka pintu, dia langsung membeku. Di ruang tamu, Sue, John, dan temannya Dana Wagner ditemukan sudah tidak bernyawa. Mereka terikat dengan lakban dan kabel dan mengalami kekerasan yang sangat brutal. Sementara Tina, adik Sheila, hilang dari tempat kejadian. Yang lebih aneh, dua adik bungsu, Rick dan Greg, ternyata masih tertidur di dalam kamar dan gak tersentuh sama sekali. Bahkan, ada satu teman mereka yang juga nginep dan selamat. Tapi anehnya, mereka semua gak dengar suara keributan tadi malam. Sebetulnya, penyelidikan awal tentang kasus ini bisa dibilang cukup berantakan. Polisi lokal saat itu kekurangan sumber daya serta pengalaman. Ada banyak bukti yang gak ditangani dengan benar, bahkan banyak saksi yang baru diwawancarai berminggu-minggu kemudian. Salah satu nama yang mencuat adalah Martin Smart, yang merupakan tetangga keluarga Sharp. Dia sempat bilang ke terapisnya, "Aku benci Sue Sharp." Bahkan dia sempat ngaku sudah ngebunuh Sue dan keluarganya. Tapi anehnya, polisi nggak pernah nangkap orang ini. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1984, seorang pria yang sedang mencari botol di hutan sekitar 50 km dari Keddie, dia nemuin tulang belulang. Dan setelah dicek, itu adalah tulang belulang milik Tina Sharp.
Tulang-tulangnya ditemukan berserakan dan di dekatnya ada selotip, potongan tengkorak, dan juga sepatu. Tapi penyebab pasti kematiannya nggak bisa ditentukan. Penemuan ini cuma bikin misteri semakin mendalam. Sampai sekarang, kasus ini masih menjadi misteri, tapi ada beberapa teori yang coba menjelaskan kenapa tragedi ini bisa terjadi. Yang pertama adalah teori balas dendam. Orang yang paling mencurigakan adalah Martin Smart, yang merupakan tetangga Sue itu sendiri. Sebetulnya Martin gak sendirian, malam itu dia sedang bersama sahabatnya yang bernama Bu Bobidi, temannya yang punya masa lalu kelam sebagai mantan gangster. Beberapa orang percaya ini bukan sekedar pembunuhan biasa. Ini kayak eksekusi bergaya mafia. Ada juga teori tentang Tina. Banyak yang percaya Tina mungkin ngelihat sesuatu yang bikin dia harus dihilangkan. Itulah alasannya kenapa dia nggak dibunuh di tempat kayak korban yang lain, tapi malah diculik dan ditemukan meninggal 3 tahun kemudian. Dan yang bikin orang gregetan, ada yang percaya bahwa kasus ini itu sengaja ditutup-tutupi. Bukti hilang, investigasi setengah hati, dan rekaman penting yang mendadak lenyap. Tahun-tahun belakangan ini, kasusnya mulai dibuka lagi. Dengan bantuan teknologi modern dan DNA, ada beberapa bukti baru yang muncul. Sheriff Fulmas County bahkan bilang kalau mereka tahu siapa pelakunya, tapi butuh bukti yang lebih dan kuat untuk membawa sang pelaku ke pengadilan. Beberapa bukti yang sebelumnya hilang sekarang mulai diperiksa ulang, tapi yang sangat disayangkan, sebagian besar saksi dan juga terduga tersangka sudah meninggal. Kayaknya kebenaran lengkap tentang tragedi ini masih terkunci rapat di dalam kabit Kedi. Kasus ini bukan cuma kasus pembunuhan biasa. Ini cerita tentang keluarga yang hancur, penyelidikan yang gagal, serta misteri yang masih bikin orang bertanya-tanya sampai sekarang. Kalau kalian suka dengan kasus-kasus kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan episode Dosier Hitam berikutnya. Dan seperti biasa, kebenaran bisa tertutup kabut, tapi jejaknya selalu ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and until next time. Bye-bye.